ini Raja Ahwas, berbicaralah kamu wahai Umar dengarnya. Maka Umar mengatakan tidak, sampai semua perhiasan yang dipakainya disingkirkan darinya. Nah, kemudian mereka pun melepas bajunya dan mengganti dengan baju biasa. Setelah itu Umar berkata, hei Hurmuza, kamu lihat bagaimana hasil pengkhianatanmu dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan jadi berkali-kali berkhianat kan gitu ya. Maka direndahkan oleh Umar. Kemudian dia mengatakan, coba Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah diperhatikan. Hai Umar, kami dan kamu sebelum ini hidup dalam kejahiliaan. Waktu itu Allah membiarkan antara kami dan kamu. Lalu kami mengalahkan kamu. Karena ketika itu dia tidak bersama kami dan tidak pula bersama kamu. Namun ketika Allah bersama kamu, kamu pun berhasil mengalahkan kami. Jadi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadin nabil karim wa ala alihi wa man sara ala nahsi ila yaumiddin. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk mengkaji sirah Khulafaur Rasyidin, yang pada kesempatan kali ini kita sampai kepada kisah daripada Umar ibn Khattab yang dalam penaklukannya terakhir adalah sampai di perang Jalula. Perang Jalula yang perang yang dengan menumbangkan kekuatan Persia, yang mati dalam perang itu adalah 100.000 pasukan. Karenanya maka dinamakan Jalula, dari kata jalla yajullu, yaitu terang, jelas. Jadi mereka 100.000 itu mayat bergelimpangan, sangat jelas, maka dinamakan Jalula. Dan itu berada di Irak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemarin kita bahas bahwasanya ghanimah Jalula itu adalah 30 juta dirham ya, dan yang dibawa ke Madinah itu adalah seperlimanya, yaitu 6 juta dirham. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau yang 4/5-nya itu langsung dibagi di Jalula, dibagi di Madain. Jadi kembali ke Sa'ad bin Abi Waqqas dulu, kemudian dibagi. Nah, setiap penunggang kuda mendapatkan 12.000 dirham, dan setiap ada pendapat yang lain bahwasanya yang penunggang kuda mendapat 9.000 dan 9 hewan tunggangan. 9 hewan tunggangan. Nah, adapun yang 1/5 itu kemudian dibawa ke Madinah. Dibawa ke Madinah dengan dikawal oleh beberapa pasukan, dan yang dibawa itu adalah ternyata emas, perak, termasuk perak itu diukir-ukir dan diberi nama Kisra Yazdajir, diberi nama, jadi luar biasa. Nah, salah satu potongannya yang masih ada adalah seperti di gambar tersebut. Itu emas diukir dan jadi lempengan, kayak dibentuk seperti mata uang gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sesampainya di Madinah, maka ketika melihat ghanimah yang sangat banyak itu, maka Umar bersumpah tidak akan membiarkan harta itu
tersimpan hingga dibagikan kepada yang berhak. Harta itu diletakkan di masjid, dijaga oleh Abdullah bin Al-Arqam radhiyallahu an dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Jadi dijaga di masjid. Karena yang namanya harta dan di masjid perlu juga dijaga. Kenapa? Karena tidak mungkin ada yang mencurinya, kan gitu. Jadi tetap dijaga meskipun di zamannya Umar bin Khattab. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian usai sholat subuh setelah matahari terbit, Umar memerintahkan agar penutup harta itu dibuka. Begitu melihat tumpukan emas, perak, dan permata yang berkilau itu, maka berlinanglah air mata Umar. Beliau menangis. Kemudian ditanya, wa ma yubkika ya Amirul Mukminin? Apa yang membuat menangis wahai Amirul Mukminin? Tanya Abdurrahman bin Auf. Wallahi innaha la mau'idu syukrin. Demi Allah ini waktunya bersyukur, bukan menangis. Jadi dapat ghanimah banyak, Umar menangis. Maka kata Abdurrahman, ini waktunya bersyukur, bukan waktunya menangis. Kemudian Umar mengatakan, wallahi ma yubqini, tidak ada yang membuatku menangis kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ini kepada satu kaum, kecuali mereka pasti akan tahasadu, saling iri hati. Dan tidaklah mereka saling mendengki, wala tahasadu wala tabaghadu illa, kecuali Allah akan timpakan kejelekan di antara mereka. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Umar itu punya firasat yang luar biasa. Jadi punya firasat yang luar biasa. Bagaimana Ar-Rahib As-Sirjani dalam bukunya beliau mengatakan, para raja di Persia itu sangat takut kepada Umar. Karena Umar itu mempunyai strategi yang luar biasa. Ketika terjadi perang di Irak, maka seakan-akan Umar itu bisa melihat Irak. Kemudian mengatakan kamu harus di sini, kamu harus di sini, dan sebagainya. Jadi punya firasat yang luar biasa. Maka ketika harta itu datang dan sangat banyak, seperlimanya saja, itu Umar menangis. Inilah yang menjadi sebab tahasadu, mereka saling iri hati. Dan ini juga sudah pernah terjadi di Hunain, kan gitu ya. Ketika mendapatkan harta yang sangat banyak, maka Rasul berikan harta itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Sementara Ansor tidak diberikan 1% pun harta. Maka muncullah isu bahwasanya sungguh Muhammad telah berlaku curang. Sungguh Muhammad telah mementingkan kaumnya. Tapi kemudian orang-orang Ansor dinasihati oleh Rasulullah dan diberikan pilihan, apakah kamu mau ketika ada dua jalan, kemudian kalian di satu jalan dan yang lain di jalan yang lain, apakah kalian mau aku berikan harta ini kepada kalian, sementara aku pilih bersama orang lain? Tidak ya Rasulullah. Aku pilih engkau bersama kami ya Rasulullah. Apakah kalian mau bahwasanya kalian semuanya mendapatkan harta itu sementara aku bersama dengan yang lain dan tidak ada harta, tapi aku bersama mereka? Tidak ya Rasulullah. Nah, ini orang-orang Ansor dinasihati Rasulullah SAW, nangis, dan mereka kemudian minta ampun kepada Rasulullah. Nah, kemudian didoakan oleh Rasulullah, rahimallahul ansor, rahimallahul ansor, Allah merahmati orang-orang Ansor, Allah merahmati orang Ansor. Kejadian ini terulang lagi ketika di satu subuh, bahwasanya ketika subuh itu Masjid Nabawi itu penuh dengan jamaah seperti sholat Jumat. Nah, ketika Rasulullah berbalik habis sholat, melihat ini orang-orang kenapa kok tumben-tumben nggak mau pulang dari sholat berjamaah di masjid. Kemudian Rasul balik lagi, mereka masih ada, senyum-senyum. Kemudian ditanya oleh Rasulullah,
lima tatabassamun, kenapa kalian senyum-senyum? Apakah kalian mendengar bahwasanya malam ini Abu Ubaidah bin Jarrah membawa ghanimah yang banyak dari negeri Syam? Itu ya Rasulullah yang kami tunggu. Ternyata sahabat juga manusia. Dan namanya ghanimah harta, ya sahabat juga senang ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, berangan-anganlah kalian, berangan-anganlah kalian. Kemudian Rasulullah mengatakan, la akhsha alaikumul faqra alaikum, aku tidak khawatir kalian hidup fakir, tapi aku khawatir ketika anta besatu alaikumud dunya fatuhlikukum kama ahlaka man kana qablakum. Tapi aku khawatir ketika Allah membukakan dunia ini kepada kalian, harta yang banyak, maka kalian menjadi hancur sebagaimana hancurnya kaum sebelum kalian. Nah ini, maka ketika Umar melihat itu, maka Umar menangis. Inilah sebab nanti perpecahan dalam umat ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian harta itu habis dibagi oleh Umar kepada seluruh penduduk Madinah. Nah, sahabat-sahabat diberikan sahabat-sahabat janda-janda Aisyah itu mendapatkan banyak sekali kan gitu ya. Tapi subhanallah dalam satu hari langsung dibagikan oleh Aisyah kepada yang lain. Nah ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian harta itu dibagi, dan setelah itu maka di Jalula, perang yang sangat besar itu ternyata masih menyimpan banyak sekali peperangan-peperangan setelahnya. Karena ini baru tahun 16 Hijriah. Sementara Umar bin Khattab itu sampai 23 Hijriah. Berarti masih ada 7 tahun. Nah, dan di antara perang yang lain itu adalah perang Khulwan. Karena Yazdajir ketika di Jalula kemudian lari ke Khulwan, maka dikejarlah oleh pasukan Islam, dan setelah dari Khulwan dia lari lagi sampai nanti pada akhirnya di ujung negara atau di ujung bangsa Persia, yaitu di Irak. Jadi Persia ini luar biasa, Irak dan Iran. Jadi wilayahnya sangat luas sekali. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini beberapa peperangan yang besar, ada perang Khulwan, ada Kirkisya, ada Masbadan, ada perang Kirkit, dan ada perang di kota Hid. Nah, ini perang-perang yang besar yang umat Islam banyak mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Dan ada satu perang terakhir nanti adalah perang Nahawan. Perang Nahawan. Nah, ini nanti yang di situ Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sudah pindah ke Kufah difitnah dengan fitnah yang luar biasa oleh penduduk Kufah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perang Hunain ini dipimpin oleh Qaq' bin Amir. Jadi ketika itu, maka setelah selesai perang Jalula dan dimenangkan oleh umat Islam, maka Qaq' bin Amir diperintahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengejar Yazdajir dan mengejar pasukannya yaitu Mihran dan yang lain-lain, Fairuzan, ke Khulwan. Nah, pimpinan Persia di Khulwan adalah Khairus Shanum. Kemudian di sana terjadi peperangan yang besar, maka kemudian Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, dan kemudian Qaq' diperintahkan, Qaq' harus tinggal di situ. Jadi setiap kali penaklukan, maka dikasih satu sahabat untuk menunggui, karena khawatir tidak menutup kemungkinan mereka akan bangkit dan menyerang umat Islam lagi. Nah, kemudian perang berikutnya adalah perang Tirkit dan perang Mosul, kalau dalam Mosul gitu, dipimpin oleh Abdullah bin Mut'im dan Rib'i bin Al-Aghal. Pemimpin Persia di Tirkit adalah Al-Antab. Ini perang yang luar biasa, pengepungan selama 30 hari, dan 30 hari itu ada
10 hari, mohon maaf, 40 hari, dan kemudian dari 40 hari itu ada 24 kali percobaan penyerangan. Dan di mana-mana Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perang-perang Persia, mereka itu berada di benteng. Dan di luar bentengnya itu ada kondak, ada parit. Maka Salman Al-Farisi, itu kan dari Paris, dari Persia, dari Persia, yang mengusulkan kondak untuk menggali parit di perang Al-Ahzab. Maka kenapa dinamakan perang kondak atau perang Al-Ahzab? Karena umat Islam menggali parit yang melindungi Madinah dari serangan musuh. Dan ini itu menjadi kebiasaan orang-orang Persia. Jadi bikin benteng yang tinggi, di depannya ada parit. Nah, dan mereka di situ setelah dikepung 40 hari, mereka melakukan percobaan penyerangan, kemudian nggak berhasil, masuk lagi, begitu sampai 24 kali, dan akhirnya setelah 40 hari, kemudian Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, dan kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan Abdullah bin Mut'im untuk tinggal di Tirkit. Seperti itu. Setiap kali penaklukan mesti ada sahabat yang tinggal di situ, tapi itu sementara saja. Karena satu waktu Umar memerintahkan yang di Tirkit pindah ke sana dan sebagainya, sampai seperti nanti dalam perang Al-Ahwas. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar gambaran terkait dengan peta bahwasanya Al-Madain. Di situ ada Nahrud Dijlah, Jalula yang warna merah di tengah, Hulwan itu di atasnya. Nah, kemudian Tirkit itu di sebelah sana. Tirkit yang di atas, nah itu Tirkit. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perang ini terus berlanjut. Kufah, Al-Kufah itu di sini, dan Al-Qadisiyah, dan semuanya ini nyambung dan luar biasa. Pasukan Islam mempunyai kekuatan yang luar biasa, badannya itu sehat dan bugar. Sehat dan bugar. Nah, bukti bugarnya itu adalah selesai perang, langsung diperintah untuk perang kembali, termasuk nanti dalam perang Nahrawan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari perang yang Tirkit dan di kota Hid, maka kemudian Umar menuliskan sebuah pesan, dan antara Madinah dengan kota ini hampir 1000 kilo kan gitu ya. Nah, inilah hebatnya zaman dahulu. Maka tahun ke-16 ini juga, kemudian tahun ke-16 ini Umar menetapkan tahun Hijriah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kemudian mereka bagaimana menentukan satu Hijriah? Ada yang mengatakan dari hijrahnya Nabi, ada yang mengatakan dari penaklukan Mekah, ada yang mengatakan, tapi kemudian Ali mengusulkan dari hijrahnya Nabi. Maka tahun 16 Hijriah inilah kemudian dibuatlah kalender Islam. Kalender Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, waqad kana Umar ahida fi kitabihi anna an idza nasaru ala ahli Tikrit ayyab'atsu Rib'i ibn al-Afkal ila al-husnayaini wa hiya al-musil sari'an fasaru ilaiha. Umar menuliskan dalam pesannya, dalam suratnya, kalau kalian bisa menaklukkan Tikrit, tadi yang di atas itu ya, nah maka hendaklah kalian menuju ke kota Musil atau Hisnaini dengan cepat, maka dan diangkatlah seorang yang bernama Rib'i ibni al-Afkal. Dan luar biasa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jarak yang sangat jauh, Umar ini hafal siapa panglimanya. Hafal panglimanya. Dan hatinya itu selalu menyatu dengan para panglima itu.
Maka ketika dalam sebuah pertempuran, ketika mereka terdesak, maka Umar ketika sedang khutbah Jum'ah, maka kemudian Umar mengatakan, ya Sariyah khalfal jabal, ya Sariyah khalfal jabal. Wahai pasukan khalfal jabal, berlindunglah kalian di balik gunung. Itu di tengah khutbah Jumat. Tergambar. Nah, jadi tergambar pasukan Islam terdesak, maka ketika 1 bulan setelah itu mereka datang dari Syam dan mereka mengatakan, wahai Umar, ketika perang berkecamuk dan kami terdesak oleh musuh, maka kami mendengar suaramu. Masya Allah. Nah ini wali ya. Nah, karomah ini. Nah, ini fama kana illa an wafaqaha hatta ajabu ilal maslah. Maka Rib'i bin Al-Hal kemudian mengepung kota Hisnain atau kota Musil, dan tidak lama kemudian mereka setelah dikepung berhari-hari, maka kemudian mereka mengatakan kami pilih pilihan yang kedua. Jadi yang pertama adalah masuk Islam, yang kedua adalah damai dan bayar jizyah, dan yang ketiga adalah perang. Nah, ketika damai bayar jizyah, maka tidak ada ghanimah. Tidak ada ghanimah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nah di Tirkit ternyata mereka mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Tsumma aqsamat al-amwal allati tahassalat min Tikrit fabalagha sahm al-faris salasatu alaf wa sahmu ar-rajil 1000 dirham. Jadi ketika ini 4/5-nya dibagi kepada mereka, ketika dibagi itu maka pasukan berkuda yang bawa kendaraan itu mendapatkan 3000 dirham, dan pasukan biasa jalan kaki mendapatkan 1000 dirham. Wa ba'athu al-akhmas ma'a Furat ibn Hayyan wa bil fathim al-Haris ibn Hassan wa walla imra'ata Harb al-Musil Rib'i ibn al-Akhal wa walla al-Kharraj biha Urfujah ibnu Harthamah. Maka 1/5 dikirimkan ke Madinah dan dipimpin oleh Furat bin Hayyan, dan kemudian diangkatlah panglimanya yaitu Rib'i bin Al-Akhal untuk menjadi tinggal di Tirkit, dan pegawai pemungut jizyah itu adalah Al-Arfajah bin Harsamah. Jadi sudah dibagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pemimpin gak boleh narik jizyah. Jadi sudah dibagi. Nanti kalau double nanti repot. Nah, ini sudah dibagi zaman itu luar biasa. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perang dilanjutkan ke sebelah atasnya, yaitu ke Mas Badan dari bumi Irak, dipimpin oleh Zirar bin Khattab, dan pasukan depannya dipimpin oleh Ibnu Al-Hudzail Al-Asadi. Nah, Zirar bin Khattab ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika itu masih berada di Kufah. Diperintahkan, kamu harus ke Mas Badan. Padahal jaraknya jauh. Nah, dia bawa tentara dan dia ada pasukan bagian depan itu namanya Ibnu Hudzail Al-Asadi. Sementara dari Persia dipimpin oleh Azin bin Hurmuzan. Ini anaknya Hurmuzan yang nanti kita ceritakan. Kemudian Azin tertangkap dan menjadi tawanan, kemudian dibunuh atas perintah Ibnu Hudzail Al-Asadi. Penduduk dan tentara Persia melarikan diri ke lembah dan gunung. Kemudian mereka diajak untuk masuk Islam atau membayar jizyah, maka sebagian masuk Islam dan sebagian membayar jizyah. Kemudian Zirar bin Khattab dianggap sebagai pemimpin di wilayah Mas Badan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Saya ini kan agak cepat karena kemudian di ujung lagi terus ada penaklukan kota Kirgisya dan kota Hid. Nah, di kota Kirgisya ini sama seperti perang-perang sebelumnya, yang terjadi adalah pengepungan-pengepungan
Dan setelah itu mereka kemudian menyerah dan akhirnya mereka mengambil pilihan yang kedua, yaitu damai dan membayar jizyah. Nah, kalau membayar jizyah berarti tidak ada ghanimah. Nah ini Kirgizia, ini sangat jauh dari Irak ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini adalah terkait dengan ini ya. Qissatu Umar bin Khattab wa Al-Hurmuzan. Jadi dalam tahun ke-16 Hijriah itu bentar saya lihatkan petanya dulu. Nah, Hurmuzan ini Raja Al-Ahwaz. Al-Ahwaz yang di tengah-tengah itu. Nah, Raja Al-Ahwaz ini dulu termasuk ikut dalam perang Al-Qadisiyah. Dalam perang Al-Qadisiyah. Al-Qadisiyah ini sebelum Madain. Sebelum Madain. Dan termasuk orang yang melarikan diri bersama Mihran dan Al-Hurmuzan. Mihran yang dalam perang Jalula. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pasukan Islam menyerang di sana, maka didapatkan bahwasanya Hurmuzan ini berkali-kali melakukan damai, tapi kemudian berkhianat. Damai, berkhianat. Damai, berkhianat. Sampai terdengarlah hal itu kepada Umar bin Khattab. Jadi wilayahnya luas, begitu kalah kita damai, kita bayar jizyah. Tapi mengumpulkan pasukan lagi, serang lagi, kalah damai lagi. Nah begitu. Nah karena itu maka Umar bin Khattab ketika mendapatkan itu, maka Umar bin Khattab mengatakan serang dan tangkap Al-Hurmuzan ini. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Hurmuzan termasuk di antara Persia yang melarikan diri dalam perang Al-Qadisiyah. Abu Musa yang berada di Basra diperintahkan untuk datang ke Al-Ahwaz. Begitu juga dengan Utbah bin Ghazawan yang ketika itu berada di Kufah, keduanya bersiap hendak memerangi Al-Hurmuzan. Jaraknya ini 450 km. Dan mereka dari jauh-jauh, Mekah, Madinah. Mekah, Madinah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hurmuzan ini berpura-pura berdamai dengan mereka untuk menyelamatkan daerah-daerah lainnya. Akan tetapi Hurmuzan melanggar perjanjian dan meminta bantuan kepada sebagian orang Kurdi. Kalau dilihat nanti petanya, Kurdi, suku Kurdi itu berada di atasnya Hurmuzan. Kaum muslimin berhasil mengalahkannya hingga mereka melarikan diri ke satu tempat namanya Tustar. Ketika negeri itu berhasil ditaklukkan, Hurmuzan melarikan diri ke sebuah benteng. Dan di benteng itulah maka dikepung oleh umat Islam, tapi kemudian Hurmuzan dengan kepandaiannya dan kepiawaiannya dalam memanah akhirnya bisa membunuh 2 orang sahabat Nabi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, para abtalul Islam, jagoan Islam diantaranya ada Ka'ab bin Thawr Al-Barra, kemudian Majza bin Thawr terus memburunya dan mengepungnya sampai di satu benteng tersebut. Setelah berhasil membunuh Al-Barra dan Majza'ah, ini termasuk sahabat Nabi, maka Hurmuzan berkata kepada mereka, sungguh di dalam tempat busurku ada 100 anak panah. Tidak ada satu dari kalian yang mendekat kepadaku, pasti aku akan kubinasakan dengan anak panahku. Setiap anak panahku akan menghabisi nyawa tiap orang dari kalian. Apa gunanya kalian menawanku setelah kubinasakan 100 orang dari kalian?
dengan PD-nya 100 anak panah, ini berarti 100 orang kan gitu. Kalian mau gimana? 100 orang hilang atau kalian tangkap aku kan gitu. Nah, maka kemudian eh, terjadilah dialog, maka sahabat-sahabat kemudian mengatakan, "Maka turid, apa maumu?" Kemudian dia mengatakan, "Kalian harus menjamin keamananku setelah aku menyerahkan kedua tanganku untuk kalian ikat, lalu kamu serahkan kepada Umar bin Khattab agar menjatuhkan hukuman untukku sesuai dengan yang dia inginkan. Saya akan menyerah, tapi jangan bunuh saya. Saya ingin ketemu Umar bin Khattab." Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka Hurmuzan menyerahkan diri, mereka menerimanya. Hurmuzan segera melemparkan busur dan anak panahnya, tangannya diikat dengan kuat dan dikirim kepada Umar bin Khattab dari Ahwas menuju Madinah. Nah ini, akhirnya kaum muslimin berhasil menguasai semua yang ada di negeri tersebut berupa harta dan hasil buminya. Setelah disisihkan 4/5 bagiannya, maka setiap penunggang kuda mendapatkan 3.000 dirham dan pasukan pejalan kaki 1.000 dirham. Hampir sama semuanya. Hampir sama semuanya. Dan 1/5-nya dibawa ke Madinah bersama Hurmuzan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Abu Saburah segera mengirimkan 1/5 dari harta rampasan berikut Hurmuzan yang sudah diikat. Abu Saburah mengutus pula sekelompok utusan yang di dalamnya ada Anas bin Malik dan Ahnaf bin Qais. Menjelang tiba di kota Madinah, mereka memakaikan Hurmuzan baju kebesarannya yang terbuat dari sutra yang telah dipenuhi dengan perhiasan emas, permata, dan mutiara. Jadi dipakaikan baju kebesaran daripada Raja Hurmuzan ini, Raja Al-Ahwas. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sampai di Madinah, maka orang-orang ditanya, mana Amirul Mukminin, mana Umar bin Khattab? Maka dikatakan Umar bin Khattab sedang di masjid menerima utusan dari Kufah. Akan tetapi mereka tidak menjumpai Umar. Mereka kembali keluar dan bertanya kepada beberapa remaja yang sedang bermain di halaman masjid. Jadi mereka ketika melihat orang tidur di masjid, nggak ada siapa-siapa, cuma ada satu orang yang tidur. Jadi Umar nggak di sini. Maka dikatakan oleh para remaja tadi, beliau sedang tidur dan beralas jubahnya yang bertopi, yaitu burnus di masjid, kata mereka. Jadi kalau panjenengan beli baju Arab yang ada jubahnya itu dari Maroko, itu namanya burnus. Baju itu namanya burnus. Jadi jubah yang ada topinya, kupluknya itu. Nah, kemudian Hurmuzan setelah itu masuk masjid. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini Masjid Nabawi ya. Di Hurmuzan yang Majusi itu masuk Masjid Nabawi. Kemudian bertanya, Aina Umar, mana Umar? Mereka berkata, inilah dia yang sedang tidur itu. Nah, mereka berbicara dengan suara lirih agar tidak membangunkannya. Tetapi Hurmuzan bertanya lagi, Ainal Hujjab? Mana pengawal-pengawalnya? Wa ainal Haris? Dia tidak mempunyai pengawal pribadi ataupun penjaga. Kemudian berkata, seharusnya dia seorang nabi. Kalau raja nggak begini ini. Kalau nabi begini katanya. Maka umat Islam saat itu mengatakan, bukan, tetapi dia menjalankan tugas para nabi. Dan Umar ini pribadi yang luar biasa. Setan tidak mau berjalan di mana jalan itu ada Umar bin Khattab. Nah, dan Nabi mengatakan, laukana nabiyyan ba'di lakana Umar. Seandainya ada nabi setelahku, maka nabi itu adalah Umar. Maka beliau bukan nabi, tapi menjalankan amal-amalan nabi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahib Asy-Syirjani beliau mengomentari,
Jadi Hurmuzan itu sepanjang jalan itu mereka memperkirakan bahwasanya Umar itu seperti Yazdajir, seperti Yazdajir, Kisra Persia. Nah, bagaimana ketika dia bertemu dengan Yazdajir, dikatakan bahwasanya kalau orang itu mau ketemu dengan Yazdajir, maka jaraknya harus 5 meter. Jadi, yaqifu ala bu'di khamsati amtar wa kanu kibarul asawirah wal umaro. Jadi para pemimpin raja-raja kecil itu kalau mau bertemu itu jaraknya 5 meter. Wa ala bu'di asrati amtar yaqifu kibari quwwatil jaisi wal ulama. Para panglima kalau ketemu para ulama penasihat-penasihat itu kalau mau ketemu jaraknya 10 meter. Nah, summa ala bu'di khamsati asyara mitran yaqifu al-mahrijun wal muqrabun wa ashabul lahwi. Para biduan, orang-orang yang tukang syair dan macam-macam, kalau mau ketemu raja itu 15 meter jaraknya. Nah, kalau mereka kemudian masuk, wa kana dakhil ala Yazdajir yartami alal ardi. Jalannya harus ngesot, Pak. Ya, raja-raja dahulu. Jadi nggak bisa jalan tegak, itu harus. Nah, wala yatakallam hatta ya'dana lahu Kisra bil kalam, dan tidak boleh bicara kecuali Kisra telah mengizinkan untuk bicara. Wa idza takallama ahad ma'a Yazdajir la yadhkuru isma Yazdajir. Ketika berbicara kepada Yazdajir tidak boleh ngomong langsung Yazdajir, tapi yang mulia, Tuhanku, nah sebagainya. Ta'ziman li hadza al-ism. Wa idza dakhala rajulun ala Yazdajir wadu ala famihi ulalah minal kumas al-abyad. Ketika bicara di istananya Yazdajir, dia harus pakai sapu tangan, Pak. Supaya apa? Ludahnya ini tidak jatuh ke istananya Yazdajir. Jadi ketika dalam pikirannya mau ketemu Umar, ternyata Umar tidur di masjid. Nah, ini agak heran sekali Yazdajir. Maka ada yang mengatakan, salah seorang di antara mereka mengatakan, hakamta wa adilta fanimta ya Umar. Engkau telah memerintah dengan baik, engkau telah berlaku adil, maka engkau bisa tidur, wahai Umar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang bertambah banyak yang datang, Umar pun terbangun mendengar keramaian itu dan langsung duduk. Kemudian Umar mengamati Hurmuzan dan bertanya balik, ahadza Hurmuzan? Apakah ini Hurmuzan? Maka kata mereka ya. Kemudian Umar memperhatikan Hurmuzan dan pakaian yang dikenakannya, lalu berkata, a'udzu billahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari api. Wa asta'inu minhu, dan aku memohon pertolongan kepadanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu Umar langsung menasihati kaum muslimin yang hadir. Alhamdulillahi azalla bil islami hada wa asya'ah. Ya ma'syaral muslimin tamassaku bihadzal din wahtadu bihadyi nabiyyikum wala tubtirannakum ad-dunya fa innaha ghadarah. Kemudian Umar melanjutkan dan mengatakan, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghinakan orang-orang seperti ini dan para pengikutnya dengan Islam. Wahai kaum muslimin, berpegang teguhlah kamu dengan agama ini, ikutilah petunjuk Nabi kalian, dan janganlah dunia ini membuat kalian sombong dan congkak, karena sesungguhnya dunia ini pasti akan lenyap. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian orang-orang saat itu mengatakan, ini Raja Ahwas, berbicaralah kamu wahai Umar, dengarnya. Maka Umar mengatakan, tidak, sampai semua perhiasan yang dipakainya disingkirkan darinya. Nah, kemudian mereka pun melepas bajunya dan mengganti dengan baju biasa. Setelah itu Umar berkata, hei Hurmuzan, kamu lihat bagaimana hasil pengkhianatanmu dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan jadi berkali-kali berkhianat kan gitu ya.
Maka direndahkan oleh Umar. Kemudian dia mengatakan, coba Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah diperhatikan. Hai Umar, kami dan kamu sebelum ini hidup dalam kejahiliaan. Waktu itu Allah membiarkan antara kami dan kamu. Lalu kami mengalahkan kamu. Karena ketika itu dia tidak bersama kami dan tidak pula bersama kamu. Namun ketika Allah bersama kamu, kamu pun berhasil mengalahkan kami. Jadi Hurmuzan itu paham. Yang memenangkan pasukan Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Umar menjawab, kamu dapat mengalahkan kami pada masa jahiliyah tidak lain karena kalian bersatu sementara kami berpecah. Jadi kan dulu Persia dengan Arab itu perang, dan Arab kalah kan gitu ya. Arab kalah dan Persia menang. Nah, kemudian Umar bertanya, apa alasanmu melanggar perjanjian berkali-kali? Kata Hurmuzan, aku takut kau membunuhku sebelum aku menerangkannya. Maka Umar mengatakan, tidak usah takut. Kemudian Hurmuzan meminta air, lalu segera diberikan kepadanya dengan sebuah cangkir yang buruk. Tetapi dia berkata, andai kata aku mati kehausan, pasti aku tidak mungkin dapat minum dari cangkir seperti ini. Dia kan raja. Nah, kemudian dibawakan kepadanya air dengan cangkir lain yang disukainya. Kemudian dia memegangnya, kemudian tangannya bergetar hebat dan dia berkata, aku takut dibunuh ketika sedang minum. Nah, kemudian Umar mengatakan, tidak apa-apa, minumlah. Kemudian Hurmuzan mulai minum. Umar berkata, berikan lagi dan jangan kamu jatuhkan hukuman mati padanya padahal dia masih haus. Kemudian Hurmuzan mengatakan, sebetulnya aku tidak memerlukan air, tetapi aku ingin menenangkan jiwa dengannya. Jadi sudah ketakutan. Kemudian Umar mengatakan, ana qatiluk, aku akan membunuhmu. Kemudian engkau telah memberikan jaminan keamanan kepadaku. Artinya Umar mengatakan, saya akan membunuhmu. Loh, kan tadi kau mengatakan jangan takut. Aku akan memberikan keamanan kepadamu. Kemudian Umar mengatakan, kadzibta, kau dusta. Kemudian Anas yang ikut menyaksikan perkataan itu kemudian membenarkan perkataan Hurmuzan. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Anas dimarahi oleh Umar. Celakalah kamu hai Anas, apakah aku akan menjamin keamanan orang yang telah membunuh Majza'ah dan Barra? Kamu harus mendatangkan bukti, kalau tidak aku akan menghukummu. Nah, orang-orang yang hadir itu semua mengatakan, benar Umar, kamu telah menjamin keamanannya dengan mengatakan jangan takut, kan gitu. Padahal Umar hanya mengatakan jangan takut, minumlah dulu, kan gitu. Bukan aku akan memberikan keamanan kepadamu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka Umar pun menepati janjinya. Kemudian Umar segera mendekati Hurmuzan dan berkata, kamu telah berhasil menipuku. Demi Allah, aku tidak akan mau tertipu kecuali jika engkau masuk Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Hurmuzan ini masuk Islam. Dan dia diberi oleh Umar 2000 dirham. Dan disuruh tetap tinggal di Madinah. Sampai Umar terbunuh. Kata Ibnu Katsir, Hurmuzan masuk Islam dan baik Islamnya. Dan dia tidak pernah berpisah dari Umar hingga Umar terbunuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagian ahli sejarah mengatakan Hurmuzan ini bersepakat dan termasuk membuka jalan terbunuhnya Umar. Jadi masuk Islamnya itu pura-pura. Kenapa? Dialah yang membantu Abu Lu'lu' al-Majusi. Kan Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Nah, tapi kemudian setelah Abu Lu'lu' al-Majusi membunuh Umar dan kemudian Umar koma 2 hari, kemudian sadar lagi, kemudian mengadakan peristiwa pemilihan khalifah. Nah, setelah itu Hurmuzan ini dibunuh oleh Ubaidullah bin Umar.
Ubaidullah bin Umar, anaknya Umar, dan membunuh anaknya putrinya Abu Lu'lu' al-Majusi. Jadi dia marah, kemudian Hurmuzan ini dibunuh. Tapi sejarah juga mengatakan bahwasanya ketika dibunuh, Hurmuzan ini mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, intinya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Hurmuzan itu kemudian masuk Islam. Apakah taqiyah, pura-pura, ataukah beneran masuk Islam? Tapi Umar punya firasat yang kuat kan gitu ya. Umar firasat yang kuat bahwasanya seandainya dia itu taqiyah, pasti Umar diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah Hurmuzan ini masuk Islam, maka kemudian Umar memerintahkan kepada umat Islam untuk menyerang Al-Ahwas yang dipimpin oleh saudaranya Hurmuzan, yaitu Syahrial. Nah, jadi ada satu kota namanya Sus. Kota Sus ini adalah Asimatu Al-Ahwas, ibu kotanya Al-Ahwas. Jadi Al-Ahwas rajanya adalah Hurmuzan. Nah, di pusat kotanya, di ibu kotanya, yaitu saudaranya, yaitu Syahrial. Nah, kemudian dipimpin oleh Muqtarid bin Rabi'ah, dan kemudian di sana terjadilah peperangan yang sangat dahsyat karena Syahrial ini mempunyai 3 alasan harus memerangi umat Islam. Yang pertama, karena perintah Yazdajir. Yang kedua, karena saudaranya telah ditawan oleh umat Islam dan kemudian masuk Islam. Dan yang ketiga adalah karena merupakan benteng sebelum akhir, sebelum Nahawan. Jadi kalau kalah, maka Persia itu sudah hilang. Nah, maka Syahrial ini kemudian berjuang sekuat tenaga untuk kemudian mempertahankan bentengnya, tapi akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka bisa dikuasai oleh umat Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran penting dari kisah Hurmuzan ini dengan Umar bin Khattab, bahwasanya di antara pelajaran yang bisa kita ambil itu adalah akhlak kepada tawanan. Berkali-kali berkhianat, membunuh Al-Barra dan membunuh Madza'ah, tapi kemudian Umar memperlakukannya dengan baik. Nah, ini kalau seandainya Umar mau dan tidak salah, langsung dibunuh kan gitu. Nah, langsung dibunuh, tapi karena sudah diberikan jaminan keamanan, maka kemudian ditanya dengan baik-baik, diperlakukan dengan baik, perlu minum dikasih minum dan sebagainya. Nah, inilah akhlak seorang muslim kepada tawanan. Nah, dan begitu dia masuk Islam, langsung dimaafkan oleh Umar bin Khattab. Jadi nggak mikir ini taqiyah apa tidak kan gitu ya. Tapi begitu masuk Islam langsung dimaafkan. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih banyak kisah. Ini masih tahun ke-16 Hijriah sampai menuju tahun ke-23 Hijriah. Dan masih banyak peperangan, termasuk nanti ada perang Nahawan. Perang Nahawan, perang terakhir di bangsa Persia. Perang terakhir di bangsa Persia. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita umur panjang dan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.